PT Visa Development didirikan pada tanggal 23 Juli tahun 1979 dan merupakan salah satu perusahaan konstruksi yang tertua dan terbesar di Indonesia. Lebaran sayap di kota Surabaya dilakukan pada tahun 2012 di Mall Pakuwon Trade Center Surabaya. PT Visa Development Cabang Surabaya dikepalai oleh seorang branch manager dan membawai supervisor yang dalam tugasnya mengkoordinir bagian-bagian operasional seperti cost estimator, teknisi kaca, manajer konstruksi, accounting, dan teknisi-teknisi yang lain. PT Visa Development Cabang Surabaya dalam hal pengawasan internal masih dikatakan jauh dari kata cukup. Sebab PT Visa Development Cabang Surabaya belum memiliki posisi audit di dalam struktur organisasinya, sehingga segala sesuatu mengenai pemeriksaan dan pengawasan masih sepenuhnya diaudit oleh PT Visa Development Pusat Jakarta. Berikut ini kami paparkan proses audit manajemen fungsi SDM yang sudah kami buat. Apa benar ini dengan PT Visa Development? Ya benar. Apa saya boleh minta data-data terkait fungsi SDM yang ada di PT Visa Development? Baik, untuk bebannya saya cek dulu ya. Jadi hari ini kami kan sudah memeriksa data terkait fungsi SDM di kantor cabang PT Visa Development. Jadi kami mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian selaku tim HRD di sini. Baik, untuk selanjutnya kami dari pihak audit akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan rekrutan karyawan di PT Visa Development. Untuk pertanyaan pertama, apakah proses rekrutmen karyawan telah berjalan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku? Untuk nomor 2, apakah proses perekrutan karyawan dilakukan secara terbuka dan apakah karyawan sudah ditempatkan pada bagian yang sesuai dengan skill dan kebutuhan dari perusahaan? Untuk yang ketiga, apakah tersedia SOP untuk proses rekrutmen karyawan? Untuk pertanyaan pertama dari Pak Ilmi selaku auditor kami tentang mekanisme perekrutan di PT Visa Development ini sendiri, kami telah melakukan proses perekrutan karyawan dari PT ini sudah berjalan secara efektif. Kami juga telah melakukan prosedur perekrutan karyawan dengan peraturan yang berlaku di perusahaan ini sendiri. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu untuk sistem perekrutan di perusahaan kami itu kita melakukannya secara terbuka, yaitu kami buka lowongan, kami share di sosial media, kemudian kami juga mengumumkan di papan pengumuman di gerbang perusahaan. Namun terkadang kami juga masih sulit sih untuk menemukan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi, sesuai dengan syarat yang kami berikan. Semisal kalau untuk di bagian administrasi, accounting itu masih susah. Terus juga masih sulit untuk menemukan sesuai dengan syarat yang kami berikan. Karena tidak semua memiliki skill dan kemampuan yang sama di bidang yang sudah kami buka lowongan tersebut. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Pak Ilmi, yaitu untuk SOP perekrutan karyawan sendiri, kami ada untuk SOP itu, namun masih belum berjalan dengan efektif untuk SOP-nya itu. Jadi saya kan sudah memeriksa tadi beberapa laporan fungsi SDM. Saya mau memberikan pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah perusahaan di sini sudah memiliki proses perencanaan SDM yang baik? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apakah pelatihan karyawan sudah dilakukan sesuai SOP perusahaan yang berlaku? Dan untuk
ketiga, apakah penilaian kerja SDM di perusahaan ini sudah berjalan dengan baik selama ini? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dia selaku auditor. Apakah SDM sudah memiliki perencanaan yang baik? Perusahaan kami tidak memiliki perencanaan SDM yang baik karena selama ini peraturan dari program kerja yang ditetapkan oleh kantor pusat, sehingga pengelolaan SDM sendiri belum bisa berjalan efektif serta perencanaan SDM tidak mencakup seluruh aspek program-program SDM yang seharusnya dibentuk oleh perusahaan. Apakah sudah sesuai SOP pelatihannya? Belum sesuai SOP. Sebelum masa 6 bulan training, karyawan sudah diterjunkan langsung dalam pelayanan yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian dan menurunnya kualitas pelayanan perusahaan. Apakah kinerja SDM perusahaan sudah berjalan dengan baik? Sejauh ini belum berjalan dengan baik karena perusahaan ini sendiri belum memiliki standar yang jelas mengenai penilaian kinerja karyawan, sehingga proses penilaian kinerja karyawan belum berjalan secara akurat. Baik, pertanyaan berikutnya dari saya, apakah perusahaan ini sendiri sudah memiliki audit manajemen yang baik? Terus yang selanjutnya, hal apa yang perusahaan lakukan terhadap kenyamanan karyawannya? Apakah sudah dipastikan bahwa semua karyawan yang bekerja ini sejahtera atau tidak? Dan yang terakhir, apakah dalam bulan-bulan terakhir ini banyak karyawan yang mengundurkan diri? Dan kalau boleh tahu, apa sih mayoritas alasan mereka berhenti tidak bekerja di perusahaan? Oke, untuk setelah dari staf saya untuk menjawab tentang pelatihan dan pengembangan karyawan, kali ini saya juga akan menjawab pertanyaan dari Bu Sekar selaku auditor kita. Yang pertama yaitu perusahaan ini sendiri sudah memiliki audit manajemen yang baik. Perusahaan kami ini masih belum memiliki audit manajemen yang baik karena dalam struktur organisasi perusahaan hal ini disebabkan karena adanya sudut pandang bahwa segala sesuatu mengenai pengawasan dan penilaian akan dilakukan oleh kantor pusat sendiri, bukan kantor cabang. Tapi dalam kenyataannya tidak pernah ada sekalipun audit atau audit manajemen yang kami laksanakan di kantor cabang. Untuk pertanyaan yang kedua, hal apa sih yang membuat perusahaan, apakah sudah dilakukan kenyamanan terhadap karyawan, apakah karyawan kami sudah sejahtera? Selama ini kami tidak pernah mempedulikan hal itu karena kami memang fokus pada target-target marketing. Jadi kita mengejar untuk target-target produksi, target-target marketing yang diberikan marketing. Akhirnya kita sampai lengah untuk tidak melakukan pelaporan itu, tidak melakukan kesejahteraan itu terhadap karyawan kami. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu untuk bulan-bulan terakhir ini yang resign di tempat kami, yang mengundurkan diri di tempat kami itu hanya menurut data yang dibuat oleh staf saya itu sekitar 1-2 orang dengan alasan mereka mendapatkan tempat kerja yang mungkin lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, karena kan kebanyakan untuk karyawan kami yang di sini itu adalah mereka-mereka yang dari daerah yang jauh di luar dari tempat kami ini. Jadi kami selaku tim auditor, kenapa tadi kami memberikan beberapa pertanyaan lebih tepatnya kepada kantor cabang PT Visaf Development, karena kami sebagai audit memiliki beberapa kriteria, yaitu yang pertama, apa prosedur perencanaan SDM sudah sesuai SOP yang berlaku dengan PT, dan yang kedua, apa pelatihan karyawan dan upaya peningkatan kemampuan dilakukan secara periodik minimal 6 bulan sekali. Yang ketiga, rencana pelatihan dan pengembangan karyawan harus disusun secara periodik. Kriteria audit yang keempat yaitu laporan biaya kualitasnya harus terdokumentasi. Yang kelima, lead time. Pelaksanaan rekrutmen karyawan eksternal adalah 6 minggu. Dan yang terakhir, membuat kriteria penilaian pada kepuasan kerja karyawan. Sebelumnya terima kasih untuk tim audit sudah melakukan audit terhadap fungsi SDM ini sendiri kepada departemen kami. Terus selanjutnya kami mempersilahkan kalian untuk berunding secara internal mengenai temuan-temuan apa sih yang terkait dengan fungsi SDM kami. Baik, terima kasih atas waktunya untuk mengizinkan kami berunding secara internal dengan tim auditor PT Visaf Development. Jadi ini kan setelah kita periksa semua laporan fungsi SDM kantor cabang PT Visaf Development, kita sudah menemukan beberapa temuan yang perlu nanti kita sampaikan
sudah merekomendasikan beberapa rekomendasi agar kedepannya perusahaan ini menjadi lebih baik dan lebih maju. Jadi sudah ada beberapa temuan yang kami temukan dan temuannya ada beberapa yang dibacakan oleh tim kami, Pak Ilmi. Baik, untuk temuannya tadi dari kami ada 6 temuan. Yang pertama, karyawan yang belum menyelesaikan masa trainingnya sudah turun ke lapangan. Untuk yang kedua, kurangnya program pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya, rencana pelatihan baru dibuat setelah ada bagian yang membutuhkan pelatihan. Yang keempat, belum tersedia suatu sistem review dan pelaporan yang terdokumentasi tentang penilaian efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelatihan. Dan selanjutnya ada rekomendasi untuk mengajukan perusahaan PT Visa Development yang akan dibacakan oleh tim kami, Ibu Semar. Rekomendasi dari kami yang pertama yaitu perusahaan mempersiapkan perekrutan karyawan yang lebih terjadwal. Yang kedua, perusahaan melakukan suatu program periodik minimal 6 bulan sekali. Yang ketiga, menyusun rencana program pelatihan dan pengembangan karyawan setidaknya 1 bulan sebelum pergantian tahun. Yang keempat, membuat penilaian keberhasilan atas program pelatihan karyawan sebagai evaluasi bagi perusahaan sebelum pergantian tahun. Yang keempat, membuat penilaian keberhasilan atas program pelatihan karyawan sebagai evaluasi bagi perusahaan. Yang kelima, mengadakan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau penyedia jasa tenaga kerja setempat. Dan yang terakhir, 6, perusahaan melakukan supervise secara berkala dan pemberian reward kepada karyawan yang berprestasi agar selalu rekomendasi dari kami. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk rekomendasi sudah kami berikan kepada kami. Semoga kedepannya kami bisa menjalankan rekomendasi yang sudah diterapkan oleh tim auditor. Semoga juga perusahaan kami PT Visa Development ini bisa berkembang dan maju ke depan. Jadi kami di sini selaku auditor